Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Sulistiawati, JGP Angkatan 6, akan melaksanakan praktik coaching supervisi akademik bersama dengan rekan saya, Ibu Wulan dari TK Islam Al-Khalidiyah Waden Sidayu. Assalamualaikum Bu Wulan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Wulan hari ini? Alhamdulillah baik. Kita sendiri gimana? Ya, saya juga sehat. Alhamdulillah ya. Bulan seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya bulan nanti. Apakah bulan bersedia? Iya, bersedia. Nah, langkah pertama saya adalah sebelum melakukan supervisi akademik, saya akan melakukan pra-observasi kepada bulan untuk mengetahui bagaimana persiapan bulan sebelum nanti saya observasi di dalam untuk melihat pembelajarannya bulan. Okay? Nah, kegiatan pra-observasi ini bulan kita akan ngobrol-ngobrol santai, melihat persiapan apa saja yang sudah dilakukan bulan dalam pembelajaran yang akan dilakukan bulan besok. Sebelumnya saya ingin tahu apa sih yang diinginkan bulan atau harapan bulan ke depannya setelah saya melakukan supervisi di kelasnya bulan nanti. Jadi yang saya harapkan saya bisa sharing dan juga berbagi pengalaman dengan Bu Ita dalam hal pembelajaran, terutama pembelajaran di kelas. Betul ya. Jadi di sini bulan sharing ya, berbagi informasi bagaimana nanti pembelajaran di dalam kelas bulan. Nanti saya bisa ngasih masukan seperti itu ya Bu ya. Oke, semoga bulan tidak terbebani ya dengan kegiatan kita hari ini. Oke, kalau boleh tahu nih bulan besok mengajar materi apa ya? Nah, kebetulan saya besok mengajar ekstra bahasa Inggris di kelompok A1 dengan topik transportasi. Jadi besok itu bulan ini mengajar bahasa Inggris kelompok A1. Oke, selanjutnya untuk topik apa tadi? Transportasi. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa ya bulan? Jadi ada beberapa tujuan yang akan saya kembangkan Bu Ita. Yang pertama itu anak dapat mengucap dan menjawab salam. Yang kedua itu anak dapat bekerja sama. Lalu yang ketiga anak dapat mengenal macam-macam transportasi. Yang keempat itu anak dapat menyebutkan macam-macam transportasi. Dan yang terakhir anak bisa membedakan macam-macam transportasi. Itu tujuan pembelajaran yang akan dilakukan di sini. Nah, tentunya bulan juga sudah mempersiapkan ya untuk kegiatan besok. Kira-kira apa saja yang sudah dipersiapkan bulan? Nah, saya sendiri sudah mempersiapkan rencana pembelajaran ya dan juga media-media. Oke. Rencana pembelajaran seperti RPP, media-media juga sudah disiapkan. Oke. Jadi bulan sudah siap ya besok? Pastinya sudah siap Bu Ita. Iya. Bulan ini kan mengajar di anak usia dini ya. Tentunya ada permasalahan atau kesulitan apa kira-kira ketika bulan ini menghadapi mereka. Nah, jadi gini ya Bu Ita, seperti yang kita tahu ya, kalau dalam satu kelas itu kan pastinya anak-anak itu berbeda-beda. Kadang ada anak yang mudah untuk menangkap pelajaran, ada juga yang kesulitan, dan juga kebutuhan anak-anak itu berbeda-beda seperti kesiapan mereka, mental, dan juga gaya belajar. Kadang ada anak yang gaya belajarnya dengan cara visual, auditori, ataupun kinestetik. Nah, jadi di sini saya juga akan mengembangkan bagaimana sih agar mereka itu bisa mencapai tujuan mereka. Betul. Jadi bulan juga ingin mengembangkan ya. Kira-kira apa Bu yang ingin dikembangkan bulan ini? Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi seperti merancang kegiatan yang menarik, lalu menggunakan media-media yang pastinya beragam,
agar anak-anak itu bisa happy dengan pembelajaran yang saya berikan. Saya juga ingin bisa mengontrol diri saya sendiri. Ya, seperti kita tahu ya kan Bu Ita, kalau mengajar anak usia itu kan butuh kesabaran. Jadi salah satunya yang ingin saya kembangkan itu ya itu tadi sosial emosional saya. Oke, berarti itu termasuk pengembangan diri. Pengembangan diri. Oke. Kalau misalnya pengembangan pembelajaran besok bulan, kira-kira apa nih yang akan dikembangkan dari anak-anak ini? Yang akan dikembangkan itu misalnya kayak bulan kan bahasa Inggris. Misalnya apakah contoh ya kerjasama atau kemandirian atau apa seperti itu. Jadi seperti yang ada di tujuan pembelajaran tadi kita, saya ingin mengembangkan kerjasama anak-anak. Terus juga kalau bahasa Inggris kita tahu kan ada 4 yang namanya reading, speaking, listening, sama writing. Dan di sini saya fokus ke speaking, gimana sih anak-anak ini bisa berlatih berbicara pakai bahasa Inggris. Jadi saya garis bawah ini bagaimana bulan ini nanti bisa mengkondisikan anak-anak untuk bisa bekerja sama. Intinya seperti itu ya. Kalau bahasa Inggris tadi melalui 4 tahapan tadi yang akan disampaikan di Sunan besok. Oke. Nah selanjutnya, itu sudah baik sekali usulan strateginya. Nah bagaimana untuk memenuhi kebutuhan anak usulan? Kira-kira akan dari beragam anak itu tadi ya. Jadi saya punya strategi sendiri Bu Ita. Jadi saya besok itu mau menggunakan media seperti laptop untuk menampilkan video agar anak-anak itu tertarik. Untuk ada gambar-gambar juga macam-macam transportasi. Lalu ada yang namanya aktivitas bergerak aktif. Saya juga mengajak anak-anak bergerak aktif dan juga membagi mereka ke dalam beberapa kelompok. Oke. Baik sekali ya. Jadi bulan ini dalam pembelajaran besok itu menyediakan berbagai media ya Bu ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan anak. Itu istilahnya itu pembelajaran berdiferensiasi. Oke, selain itu bulan tadi juga sudah menjelaskan pengembangan diri bulan sendiri ya. Jadi untuk kompetensi sosial emosional dalam menghadapi anak, juga untuk kemampuan atau pengembangan untuk menyediakan media yang beragam tadi yang bulannya. Oke, strateginya sekarang. Nah, ketika bulan tadi menginginkan kompetensi yang dikembangkan seperti itu, pengembangan dirinya seperti itu, kira-kira strateginya bulan seperti apa? Jadi saya akan berusaha untuk mengembangkan diri saya bisa melalui belajar. Nah, belajar sharing terhadap kita ataupun belajar dengan yang lain melalui YouTube atau melalui media-media lain seperti itu kita. Jadi bagaimana sih caranya pokoknya biar saya itu bisa membuat anak-anak nyaman ketika belajar bersama saya. Betul sekali. Jadi sebenarnya bulan ini sudah sangat baik karena kita ini, saya dan juga bulan ini kan mengajar di anak usia ini ya. Jadi sebisa mungkin bagaimana caranya mengajar itu dengan cara yang menyenangkan, karena anak usia ini kan memang masa-masa bermain itu ya bulan ya. Baik, terima kasih bulan atas waktunya. Selanjutnya mohon izin besok saya akan melakukan observasi di kelasnya bulan. Semoga bulan besok bisa menerapkan apa yang sudah direncanakan hari ini dan seperti ada. Amin. Terima kasih bulan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Make a circle, small, 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 small. Make a circle, big, 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 big. Oke, thank you. Now, silakan duduk pasangannya. Bulan punya gerakan. Nanti
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan coaching supervisi akademik pada tahapan pasca observasi yang dihadiri oleh Bapak Abdurrahman selaku PP saya dan juga Ibu Ayu Lansari sebagai rekan saya. Baiklah, kita mulai saja. Selamat pagi Bu Wulan. Selamat pagi Vita. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kita sendiri Saya juga sehat. Bulan hari ini kita melanjutkan coaching kita ya. Saat ini kita sudah pada tahapan pasca observasi. Bulan, sebelum kita melakukan ngobrol-ngobrol ini, saya mau tanya dulu nih, kira-kira harapan bulan nanti setelah kita melakukan pasca observasi ini seperti apa? Jadi harapan saya sendiri kita bisa mendapatkan saran ataupun masukan tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin dari jadi bulan ini ya, jadi kita ingin mendapatkan masukan terkait perbaikan gitu ya Bu ya. Nah, bulan, bagaimana perasaan bulan setelah melakukan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah rasanya lega sekali kita. Apalagi kemarin saya sudah menyiapkan dengan matang, rencana pembelajaran ataupun media-media juga sudah saya siapkan. Dari percakapan kita waktu kita observasi kemarin ya Bu, Bulan juga sudah menyampaikan strategi-strategi yang akan dilakukan pada saat proses pembelajaran. Apakah strategi-strategi tersebut sudah terlaksana Bulan? Alhamdulillah sudah kita. Namun mungkin seperti yang kita tahu ya, mengajar di anak usia dini pastinya ada saja sesuatu atau masalah yang tidak sesuai dengan rencana kita. Contohnya kemarin ada anak didik saya yang tiba-tiba keluar lalu masuk lagi gitu. Namanya juga anak kecil ya Bu ya. Jadi secara garis besar pada umumnya strategi-strategi tersebut sudah terlaksana semua. Nah, bagaimana dengan tujuannya bulan yang sudah direncanakan sebelumnya itu? Apakah juga sudah tercapai? Alhamdulillah sudah tercapai semua kita, dari anak menjawab salam, lalu juga mereka bisa mengenal transportasi, menyebutkan transportasi dan juga membedakan macam-macam transportasi sudah bisa. Memang ada beberapa anak mungkin yang enggak beberapa sih kita, ada satu aja yang mungkin agak kurang bisa membedakan, jadi mungkin agak keliru gitu ketika dia membedakan transportasi ini termasuk darat atau termasuk laut. Kalau nggak salah kemarin tujuan pembelajarannya ada 5 ya Bu ya? Iya, ada 5. Baik. Alhamdulillah sudah tercapai secara garis besar itu ya Bu ya. Terus Bulan, kira-kira hal baik apa nih yang sudah dilakukan Bulan dan kira-kira apakah masih ada yang perlu ditingkatkan? Untuk hal baiknya sih yaitu kita saya sudah memenuhi kebutuhan anak-anak dalam belajar yang melalui pembelajaran visual, auditori ataupun kinestetik. Jadi ada semua. Nah, jadi kemarin kan seperti yang saya katakan, anak-anak itu gaya belajarnya berbeda. Jadi saya sudah menyiapkan keberagaman itu, mulai dari melihat video, nah terus lalu saya ajak anak-anak bergerak aktif, lalu juga saya ajak anak-anak mendengarkan. Kemarin kan bulan ini tentang itu ya ekstra bahasa Inggris ya. Bagaimana dengan kemampuan itu Bu? 4 kemampuan itu. Untuk 4 kemampuan itu saya memang fokusnya ke listening sama speaking. Nah, jadi di bahasa Inggris sendiri kan ada 4 skill, ada menulis, itu writing, lalu reading membaca, speaking itu berbicara, listening mendengarkan. Nah, kemarin
hari itu saya fokus ke listening sama speaking untuk materi topik transportasi. Jadi mungkin kedepannya saya ingin fokuskan anak-anak itu ke reading sama writingnya. Nah, jadi untuk membaca, menulis itu masih perlu dikembangkan ya Bu Iya, ya. benar. Karena kan memang untuk anak usia dini, khususnya kelompok A, itu kan literasi baca tulisnya itu masih sangat terbatas, itu ya Bu ya. Jadi betul sekali itu. Jadi masih sebatas mendengar, mengucapkan itu ya kalau bahasa Inggris anak-anak ya. Baik. Nah, selanjutnya Bulan, kira-kira apakah ada hambatan dalam pembelajaran kemarin? Hambatan yang saya temui itu kemarin itu kita waktu anak-anak bergerak aktif untuk membedakan macam-macam transportasi tadi. Nah itu ada satu anak yang salah pos gitu, jadi mungkin agak kurang bisa memahami instruksi dari saya kita. Nah makanya saya mendampingi anak tersebut. Saya tunjukkan ini di sini nak tempatnya. Gitu. Jadi karena memang kemampuan anak itu kan berbeda-beda ya dalam satu kelas itu. Ada yang gampang menerima perintah, ada yang susah untuk memahami perintah, seperti itu ya Bu Bulan ya. Oke, baik sekali. Nah selanjutnya terkait itu Bulan area pengembangan. Area pengembangan yang kemarin sudah disampaikan Bu Bulan juga kan. Tentunya Bu Bulan ini sudah memiliki semacam strategi. Nah bisa diceritakan Bu seperti apa itu? Strategi saya. Iya. Jadi strategi saya itu yang kemarin ya itu Bu, menyiapkan rencana pembelajaran yang menarik, lalu media-media yang menarik juga, lalu memfasilitasi berbagai macam gaya belajar. Ya. Pastinya Bu Bulan di sini kan ingin menambah atau mengembangkan kompetensinya Bulan ya dalam hal keterampilan menyediakan media belajar dan lain sebagainya. Kira-kira dari mana itu Bu? Nah, jadi saya itu kan kita sering lihat-lihat referensi bisa di buku, lalu di YouTube. Nah, zaman sekarang kan kita bisa akses apapun melalui internet, bisa lewat YouTube ataupun TikTok. Nah, jadi dari situ kan saya bisa mendapatkan referensi-referensi untuk mengajar kita. Betul sekali, karena zaman sekarang ini semakin canggih ya Bu ya, tergantung kita mau belajar apa tidak. Nah, jadi intinya yang saya tangkap di sini Bulan ini ingin belajar dan belajar lagi, gitu ya Bulan ya? Iya, kita benar sekali. Semangat. Oke, Kira-kira kapan Bulan ingin melakukan ini? ya secepatnya kita, mungkin dari sekarang, dari kemarin juga sudah, mungkin sekarang semangatnya lebih nambah lagi untuk belajar. Betul sekali. Secepatnya ya, teman-teman sebenarnya sudah belajar, tapi perlu ditingkatkan lagi, gitu ya. Nah, berarti sudah terplanning, sudah terencana ya untuk merealisasikan strategi-strategi tadi yang masih kurang, itu ya Bulan ya? Iya, benar. Betul. Berarti nantinya Bulan juga harus komitmen, ya kan? Karena itu Bulan sendiri keinginan Bulan dalam rangka pengembangan dirinya Bulan. Nah, Bulan kira-kira adakah yang memotivasi Bulan untuk mengembangkan diri tersebut? Pastinya ada begitu. Yang pertama itu dari diri saya sendiri. Saya ingin terus berkembang. Lalu ada juga anak didik saya sendiri. Nah, jadi saya ingin anak-anak itu bisa enjoy dengan pembelajaran. Lalu juga ada rekan sejawat saya, ada kepala juga yang selalu memotivasi saya. Dan yang paling penting itu adalah dari dirinya sendiri, kemauan dari sendiri. Meskipun saya sebagai teman sejawat hanya bisa mendukung, ya. Saya juga di sini masih belajar. Saya tetap akan memotivasi teman-teman
untuk terus berkembang mengembangkan kompetensinya termasuk Bulan ya. Nah Bulan kira-kira dari semua yang sudah disampaikan Bulan, apakah masih ada yang mengganjal atau masih perlu disampaikan? Mungkin sudah cukup sih kita, karena banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan dari observasi pra ataupun kemarin saya di kelas waktu belajar itu sudah banyak sekali yang saya Gitu ya Bu ya, alhamdulillah gitu. Baiklah kalau begitu Bulan, kita sudah melakukan coaching supervisi akademik mulai dari pra observasi pembelajaran di kelas, dan sampai saat ini pasca observasi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bulan. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat, khususnya untuk perkembangan anak kita di TK Islam Muhammadiyah. Terima kasih Bulan. Sampai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.